Kali ini kita bahas saham yang akan melaksanakan RUPS pada tanggal 18 Juni sampai dengan 20 Juni tahun 2025. Yuk langsung aja kita ke pembahasan. Pada tanggal 18 Juni ada 5 saham yang akan melaksanakan RUPS dan terindikasi berpotensi membagikan dividen cukup besar. Pertama ada saham NCKL atau Trimegah Bangun Persada yang mana bisnisnya adalah tambang nikel atau saham tambang yang memproduksi nikel murni di Indonesia. Dari data histori dividen saham NCKL terlihat rutin bagi dividen sejak awal IPO-nya di tahun 2023. Jika kita hitung potensi dividen saham ini dengan persen payout ratio di tahun sebelumnya, maka saham NCKL berpotensi bagi dividen nominal sebesar 30,33 per lembar saham. Jika kita mengacu pada harga saat ini maka potensi dividen yield-nya sekitar 4,3% Sobat Invest. Secara dividen yield maupun nominal berpotensi meningkat di tahun ini dan juga di tahun depan karena secara kinerja laba bersih di atas pada kuartal 1 2025 mencatatkan growth baik secara Q-on-Q maupun year-on-year di tahun 2024. Mimin bahas singkat saja secara chart dan sebelumnya disclaimer ya Sobat Invest ini bukan ajakan beli atau jual saham. Di sini VIA-nya adalah weekly chart atau chart pergerakan mingguan saham NCKL terlihat momentum penurunannya sudah cukup kuat. Saat ini saham NCKL sedang menguji resisten harga 730 yang mana sempat terjadi breakout dengan volume tetapi pada candle selanjutnya terjadi false break dengan volume yang cukup besar. Tetapi saat ini malah cenderung sideways setelah 2 kali gagal menembus zona resisten. Istilahnya jika sudah dekat resisten seperti ini adalah go big or go home. Saham NCKL mau ke area support bawah dulu atau mau di break resistennya tentu saja Mimin tidak tahu. Secara data kinerja seharusnya mendukung ke area atas. Tetapi balik lagi tidak ada sesuatu yang pasti Sobat Invest. Saham kedua adalah saham IPCM sesuai dengan nama perusahaan dengan bisnisnya yaitu terkait jasa pelayaran kapal. Dari data histori 4 tahun terakhir saham IPCM rutin bagi dividen dengan skema 2 kali pembagian yaitu dividen interim dan dividen final. Jika kita hitung potensi dividen finalnya saat ini berdasarkan data EPS tahun 2024 dan menggunakan payout ratio di tahun sebelumnya, potensi nominal dividen final sekitar 19,8 per lembar saham setelah dikurangi dividen interim sebesar 3,8 yang sudah dibagikan. Maka potensi dividen yield dari dividen final tahun ini sekitar 6,6% sampai dengan 6,7%. Melihat data kinerja laba bersihnya saham IPCM berhasil growth secara year-on-year dan pada kuartal 1 2025 pun berhasil growth secara Q-on-Q. Dari view weekly chart saham IPCM sempat naik tinggi pada tahun 2021 pasca recovery crash COVID saat itu. Saat ini terlihat sedang menguji area resisten dan terlihat pada candle closing terakhir membentuk ekor di area resisten. Dari view daily chart terlihat ada volume besar di harga atas. Maka Mimin coba tracking menggunakan volume yang ada dari titik kenaikan saat ini karena secara transaksi tergolong sepi. Area penting tersebut mengikuti volume yang telah terjadi dari transaksi sebelumnya. Jika area resistennya berhasil di break dalam waktu dekat ini, maka berpotensi akan membentuk pergerakan uptrend baru. Valid atau tidaknya breakout biasanya akan terlihat dalam 1-3 hari setelah terjadi break diikuti volume besar. Jika setelah itu volume merah koreksinya kecil maka ada potensi lanjut ke atas. Tetapi jika selling power setelahnya sangat kuat maka bisa saja terjadi false break. Saham ketiga ada saham CLPI atau Color Par Indonesia. Dari data histori saham ini rutin bagi dividen terlihat cukup meningkat tahun ke tahunnya mengikuti kinerja saham CLPI. Pada laba bersih tahun 2024 secara year-on-year berhasil mencatatkan growth. Tetapi pada kuartal 1 tahun 2025 ini terlihat menurun dibandingkan tahun 2024. Namun yang Sobat Invest mesti perhatikan di kuartal 2-nya jika turun di bawah tahun 2024 maka harus berhati-hati. Jika masih growth maka saham ini masih cukup layak. Kita hitung dengan data EPS 2024 menggunakan payout ratio 74,5% di tahun sebelumnya. Maka potensi nominal dividen saham CLPI sekitar 136,48 per lembar saham. Dengan harga saat ini berpotensi dividen yield-nya sekitar 10,26%.
Dari view chart bulanan saham CLPI terlihat berhasil breakout resisten terdekatnya di area 1285, maka secara view jauh resisten berikutnya ada di area 1630 ke atas. Dari view daily chart terlihat breakout kali ini diikuti dengan volume yang cukup besar dari rata-rata volume sebelumnya. Kita coba analisa menggunakan pola yang terjadi di kenaikan saham CLPI, maka area box hijau tersebut merupakan area pembelian agresif dalam jangka pendek. Untuk supportnya sendiri karena ini baru breakout ada baiknya kita menunggu momentum 1-3 hari ke depan. Bergantung gaya trading dan entry sobat invest apakah agresif atau menunggu koreksi kecil. Yang terpenting adalah atur risiko masing-masing sesuai dengan rules yang sobat invest punya. Saham keempat ada DVLA yang merupakan saham dari sektor farmasi. Dari data histori pembagian dividen saham ini dengan skema 2 kali dalam setahun melalui dividen interim yang sudah dibagikan tahun ini dan selanjutnya adalah dividen final. Dari sisi kinerja laba bersih saham ini terlihat berhasil mencatatkan growth di tahun 2024 dan terutama kuartal 1 tahun 2025. Sempat turun pada kuartal 4 2024 namun hanya satu kuartal saja. Kita hitung potensi dividennya menggunakan data EPS tahun 2024 dan menggunakan dividen payout rasio 82,5% dan 89% di tahun 2023. Maka potensi nominal dividen final setelah dikurangi dividen interimnya sekitar 72 per lembar sampai dengan 81 per lembar saham bergantung pada persen payout rasionya. Maka itu potensi dividen yield mengacu pada harga saat ini sekitar 4,7% dari dividen finalnya saja. Dari view weekly chart setelah berhasil rebound di area support harga 1375, saat ini harga saham DVLA sedang menguji area resist di 1735 sampai 1750. Dari view weekly kita bisa tandai area box hijau karena di situ terjadi volume terbesar yang berarti ada buying power yang mendorong ke harga saat ini sepanjang kenaikan sejak rebound di harga 1375. Dari view daily chart untuk support terdekat ada di harga 1640 sebagai area momentum jika akan melanjutkan kenaikan dan menembus area resisten dalam waktu dekat ini. Resisten pertama ada di area 1735 dan resisten validasi jika akan memasuki fase kedua ada di harga 1850. Do your own research ya sobat invest. Terakhir ada saham RDTX atau Roda Vivatex. Saham ini rutin 2 kali bagi dividen dalam 1 tahun dan sudah membagikan dividen interim di tahun 2024. Tetapi Mimin tidak akan bahas saham ini lebih jauh karena secara likuiditas saham ini sangat sepi dan terlihat tidak ada volume perdagangan yang cukup besar dari jumlah lot saham yang beredar. Karena durasi sudah cukup panjang, maka untuk saham potensi dividen yang akan melaksanakan RUPS di tanggal berikutnya Mimin lanjutkan nanti di video selanjutnya ya sobat invest karena masih ada saham menarik lainnya dengan dividen yield tinggi. Ditunggu ya. Semoga video ini bermanfaat, support terus channel ini dan tonton video lainnya. Sekian dan terima kasih telah menonton.